Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya malika zaman wa ya imam al-maqam wa ya qa'imam bi amri rahman wa ya warithal kitab wa ya na'iba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya man minas sama'i wal ardi a'idatuhu ya man ahla waqti kulli yawm a'ilatuhu ya man yanzala ghawthu bi da'watihi wa yudaru daru bi barakatihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Fikran pengasbah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka wa tabi'atini wa habbataka wa ma'rifataka. Di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan seluruh ahli silsilah Thariqah dan Naqsyabandiyah yang sama-sama kita muliakan, para wakil talqin yang hadir pada siang hari ini, para alim ulama, para hujjah semuanya yang dirahmati Allah, para pemangku manakib, kita semua yang hadir pada siang hari ini, penggerak manakib, Teh Haji Susi, Bu Wahyuni, Syahid, para petugas yang selalu istiqomah, mudah-mudahan diberikan kekuatan dan kesabaran dalam melaksanakan tugas mulia ini. Kita doakan yang sedang sakit mudah-mudahan diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan kesabaran dan kekuatan sehingga dikembalikan pada kesehatan yang sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, izin melanjutkan apa yang kemarin sedikit terpotong. Kemarin kita membahas tentang huruf ro dalam fadhailus syuhur di bulan Ramadan. Pengarsa Abah menjelaskan huruf ro adalah dimaknai dengan ar-rahmatu atau rahmah. Apakah rahmah itu? Menurut pengarsa, ar-rahmatu hiya iradatu isalil khair. Yang namanya rahmah adalah iradah, kehendak, isalul khair, untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Abah lebih jauh menjelaskan makna lain daripada ar-rahmah. Beliau menulis ar-rahmah hiya riqqatun fil qalbi taqtadi tafaddula wal ihsan. Yang namanya rahmah itu adalah riqqatun, kelembutan fil qalbi, di dalam hati, taqtadi tafadula, yang mendorong timbulnya perbuatan yang utama, wal ihsan, dan kebaikan. Sedangkan rahmat atau rahmat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu setidaknya ada dua makna. Rahmat itu artinya adalah belas kasihan. Yang kedua adalah karunia atau berkah. Sementara ulama menjelaskan tentang rahmah menurut mufradat al-fadhil Quran, rahmat itu adalah bermakna kelembutan yang menuntut berbuat baik kepada orang yang disayangi, kepada yang disayangi, tidak hanya orang. Nah, dari definisi-definisi tersebut kita bisa ambil satu hal. Di manakah letaknya rahmat itu? Rahmat itu ternyata letaknya fil qalbi, di dalam kolbu. Rahmat itu adalah semacam drive, semacam rotor, semacam mesin penggerak yang menggerakkan hati kepada sesuatu yang utama, perbuatan-perbuatan yang dahsyat, amal-amal ibadah yang itu dimaknai sebagai perbuatan ketaatan kepada Allah, sehingga rahmat itu adalah
terjadinya perbuatan-perbuatan utama. Yang utama itu adalah tadi, ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah perbuatan-perbuatan yang utama. Yang kedua adalah kemudian ada yang disebut dengan ihsan, sesuatu yang kemudian kebaikan-kebaikan. Kebaikan ini pun tentunya adalah kebaikan yang sifatnya vertikal dan kebaikan yang sifatnya horizontal. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, dengan kata lain, bahwa rahmat itu adalah sesuatu yang muncul, bukan sesuatu yang tiba-tiba. Rahmat itu ada proses di dalamnya. Karena tadi dikatakan letak rahmat itu berada di dalam kolbu. Sementara kolbu itu yang di dalamnya ada rahmat, pasti hatinya, kolbunya itu sifatnya adalah lembut. Di dalamnya tidak ada kekerasan sama sekali. Bukan hati yang keras. Karena Al-Quran menerangkan bahwa summa qasat qulubukum, bahwa hati itu kadang lebih keras dibandingkan batu. Sehingga rahmat ini tidak akan muncul, rahmat itu tidak akan bersemayam, tidak akan ada di dalam hati yang hatinya itu keras, bahkan lebih keras daripada batu. Sehingga syarat rahmat itu yang ada di dalam kolbu tadi adalah kolbu yang di dalamnya penuh kelembutan. Sehingga pertanyaannya adalah bagaimanakah caranya agar hati kita itu mengalami hati yang lembut, hati yang penuh dengan kasih sayang, hati yang penuh dorongan untuk melaksanakan kebaikan kepada orang lain. Pangersa menjelaskan bahwa ketika seseorang itu mengalami sebuah ketaatan, ketika seseorang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang utama, maka jangan terjebak dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Karena bisa jadi kebaikan-kebaikan, amal-amal yang kita lakukan, sholat-sholat yang kita lakukan, baca Quran kita, sedekah kita, itu semuanya dorongannya adalah datangnya dari kita pribadi. Jika itu dorongan itu datangnya dari kita pribadi, maka kemudian unsur ini yang akan mendorong kepada sifat yang jelek nantinya, yaitu pada unsur riya nantinya. Ada ujub, ada kesombongan, bahwa perbuatan-perbuatan itu dilakukan karena unsur akunya aku, bukan karena sesuatu yang lebih kuat daripada itu. Sehingga dalam hal ini pangersa kemudian menukilkan salah satu hikmah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah. La tufadih kata'atu barrajat minka wafrah biha annaha barrajat minallah. Janganlah suatu ketaatan itu membuatmu senang karena ia timbul dari dirimu. Namun senanglah untuk berbuat ketaatan karena sesungguhnya ketaatan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, ketaatan itu adalah rahmat itu sendiri. Sehingga masyhur di kalangan kita, di kalangan ikhwan, kalau misalkan kemudian kita melaksanakan manakib, melaksanakan ibadah-ibadah, itu ada kalimat yang menarik di sana. Alhamdulillah dimampukan hadir manakib. Alhamdulillah dimampukan ikut salat nisfu Sa'ban. Alhamdulillah dimampukan berpuasa Ramadan. Alhamdulillah dimampukan. Mengambil kata dimampukan ini adalah sesuai dengan apa yang dituliskan, dinasihatkan oleh Ibnu Athaillah yang dinukil oleh para sahabat dalam kitab Fadhailus Syuhur. Artinya, di situ kita sifatnya pasif. Bukan kita yang aktif beribadah. Kita itu digerakkan melaksanakan sholat-sholat sunnah yang dicontohkan oleh pangersa Abah Aos, itu bukan karena kita yang mampu, bukan karena kita yang kuat, bukan karena kita yang kemudian sudah taat, tetapi kemudian Allah menggerakkan kalbu kita
yang di dalam kolbu kita itu sudah ada alat sambungnya, sudah ada kemudian alat penerima cahaya Allahnya, sehingga kemudian itulah cahaya inilah, kekuatan Allah inilah yang menggerakkan kalbu ini. Sehingga kalbu yang menjadi raja bagi tubuh kita, itu kemudian kalbu yang rajanya itu tadi, raja bagi anggota tubuh itu adalah raja yang baik, raja yang bijaksana. Sehingga kalbu yang menjadi raja yang baik hati ini menggerakkan anggota tubuh kita untuk beribadah kepada Allah. Dengan kata lain, kita mah bukan apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya daya. Kekuatan itu milik Allah dan daya itu pun milik Allah. Dengan kata lain, kita ini sesungguhnya adalah wayang bagi Allah. Allah lah yang menggerakkan kita semuanya. Sehingga dari nasihat Ibnu Athaillah tadi, janganlah kemudian kita merasa paling taat, merasa paling benar, merasa paling soleh, karena itu semuanya adalah nikmat dari Allah. Kalau Allah tidak memberikan kenikmatan ini, Allah tidak memberikan rahmat ini kepada kita, maka bisa dipastikan hati kita itu menjadi keras. Sehingga kita berdoa kepada Allah melalui karamah guru kita, kita dimampukan, diminta untuk dimampukan untuk bisa melaksanakan amaliyah-amaliyah yang dicontohkan oleh guru. Dan supaya bisa melaksanakan itu semuanya, karamah yang terbesar yang dimiliki oleh guru mursyid kita adalah zikrullah. Zikir kepada Allah adalah karamah terbesar, kekuatan terbesar, kemuliaan terbesar yang diberikan Allah kepada mursyid. Dan kemudian mursyid itu, yakni Abah itu kemudian menularkan kepada kita semuanya, yang kita semuanya itu sudah dipasang channel-channel dalam kolbu kita, sehingga kemudian kita bisa menerima pancaran cahaya yang dipancarkan oleh guru kita, sehingga ketika guru kita bergerak, hati kita pun bergerak untuk sampai kepada kebaikan. Isolil khair, iradatu isolil khair, kehendak untuk menyampaikan kebaikan itu terjadi karena mursyid kita menggerakkan kolbu kita. Sekali lagi, kita bukanlah apa-apa, kita bukanlah siapa-siapa. Kita berdoa kepada Allah agar selalu mendapatkan kasih sayang guru kita, sehingga kemudian kita dimampukan untuk mengikuti apa yang dicontohkan oleh guru kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak sengaja. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Bikaromati bangsa Bahos. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.